Sebelumnya selamat pagi Pak Nur Hadi, Mas Ilham, dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 11 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yakni situasi terkini serta korelasinya dengan 4 lembaga dan undang-undang yang ada. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alvina, Sirilius Netar Misadian, Salma Nurrahmasari, Salsa Adlia Galuh, dan saya Syarif Ratahna. Jadi salah satu proyek Belt Road Initiative atau BRI di Indonesia dan sedang dalam proses pembangunan adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. KCJB ini juga akan menggunakan generasi terbaru CR400AF dengan panjang trase 142,3 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung. KCJB nantinya akan memiliki 4 stasiun pemberhentian, yaitu di Halim, Karawang, Padalarang, dan 1 depo yang berlokasi di Tegaluar. Nah, proyek KCJB ini juga merupakan joint venture business to business atau B2B yang didirikan oleh konsorsium BUMN dan konsorsium Tiongkok yang selanjutnya bernama PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. Secara resmi, PT KCIC mengumumkan bahwa kereta api akan mulai beroperasi pada akhir Juni 2023 atau 4 tahun lebih lambat dari jadwal semula. Hal ini karena pembengkakan biaya atau cost of run, sehingga pengoperasian KCJB kemungkinan tertunda hingga akhir 2023. Selanjutnya ditemukan bahwa dengan estimasi awal sebesar 6,07 miliar US dollar ditambah dengan kesepakatan cost of run sebesar 1,2 miliar US dollar, kini biaya KCJB mencapai 7,27 miliar US dollar atau sekitar 110,5 triliun. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal untuk menegosiasikan agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4% ke 2%, sehingga hanya mencapai 3,4%. Selanjutnya, terdapat 3 tantangan dalam penyelesaian pembangunan sistem KCJB, yaitu yang pertama adalah pengadaan tanah. Jadi, pengadaan tanah ini memerlukan jaminan kepastian hukum hak atas tanah atau proses pengadaan tanah terhadap bidang-bidang tanah yang digugat terhambat dan memungkinkan untuk bisa dibatalkan kepemilikannya jika orang lain lebih berhak. Selain itu ada pula ketepatan lokasi proyek KCJB atau bidang tanah yang dibebaskan dari pihak yang berhak atau terdampak harus benar dan tepat di jalur rel kereta api KCJB. Yang kedua adalah konstruksi proyek. Hal ini meliputi koordinasi antar stakeholder yang ribet, khususnya pada perhitungan awal nilai proyek dan pertimbangan terhadap eskalasi harga. Proyek ini juga sempat terkendala ketika pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah pendanaan proyek. Jadi proyek ini pada awalnya ditargetkan hanya memakan dana sekitar 5,13 miliar US dollar atau sekitar 76,95 triliun oleh pemerintah Cina pada tahun 2015 silam. Namun review dari BPKP dan Komite KCJB pada 9 Maret 2022 terjadi pembengkakan biaya yakni sebesar 17,55 triliun rupiah. Kemudian pada September 2022 biaya proyek ini diperkirakan membengkak hingga 7,5 miliar US dollar atau sekitar 112,5 triliun rupiah. Di samping itu Indonesia juga menanggung beban cost overrun di mana 25% ini berasal dari ekuitas konsorsium dan 75% dari pinjaman CBD. Selain itu juga karena masalah ini Tiongkok meminta agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN menjadi penjamin untuk pinjaman proyek tersebut. Selanjutnya, keterkaitan lembaga legislatif dalam hal ini DPR. Sama-sama kita ketahui bahwa DPR punya fungsi anggaran dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 20A Ayat 1. Juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 15 Ayat 5 memberikan ilustrasi terhadap fungsi anggaran DPR, yakni dalam penyusunan APBN yang terinci, sehingga situasi APBN terancam menjadi jaminan berdasarkan kasus tersebut dapat menjadi kritik bagi DPR untuk lebih teliti dalam melihat rancangan program dan jenis belanja yang akan dilakukan oleh pemerintah. Fungsi pengawasan yang dilakukan bersama BAKN atau Badan Akuntabilitas Negara berdasarkan Pasal 113 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Selain itu juga APBN mendapatkan penolakan keras untuk dijadikan jaminan dengan didukung oleh pasal-pasal berikut. Yang pertama, Pasal 24A
Pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang mana pemerintah pusat melakukan penjualan dan garing atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan dari DPR. Yang kedua, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, di mana pemindah tanganan barang milik negara atau daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR atau DPRD. Dan yang terakhir, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, di mana penyesuaian APBN dengan perkembangan dan garing atau perubahan keadaan dilakukan dengan situasi atau kondisi tertentu. Oke, kita next ke keterkaitan lembaga eksekutif yang berada dalam atau yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Nah, 5 kementerian ini diantaranya yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang ketiga Kementerian Keuangan, yang keempat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan yang kelima ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Nah, kelima kementerian ini punya job desk masing-masing yang mungkin harapannya dapat bersinergi untuk menyukseskan proyek Kereta Cepat ini ya. Nah, mungkin secara ringkas bisa dijelaskan sebagai berikut. Untuk Kementerian Perhubungan, dia punya job desk untuk bertanggung jawab dalam segala hal terkait dengan perencanaan dan pengawasan proyek, serta mengatur regulasi terkait dengan adanya transportasi kereta cepat ini. Kemudian yang kedua untuk job desk Kementerian PUPR ini menangani infrastruktur terkait pembangunan stasiun, jalan akses, dan fasilitas pendukung proyek KCJB atau Kereta Cepat Jakarta Bandung. Nah, yang ketiga Kementerian Keuangan ini jelas ya menangani aspek-aspek terkait dengan keuangan seperti pengelolaan dana dan juga pembiayaan proyek. Kemudian yang keempat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini punya job desk untuk mengkoordinasikan berbagai kementerian yang terkait seperti Perhubungan, PUPR, Keuangan, dan Agraria dalam rangka memastikan kelancaran proyek serta mengatasi potensi hambatan yang muncul. Dan yang terakhir untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini menangani masalah lahan yang terkait dengan proyek KCJB, termasuk pembebasan lahan dan sertifikasi tanah. Nah, harapannya dari lima kementerian ini yang terlibat dalam proyek KCJB akan menyukseskan proyek proyek ini sampai pada tahap final ataupun tahap operasional gitu. Kemudian kita menemukan ada 2 pasal yang mungkin jadi dasar bagi lembaga eksekutif dalam melaksanakan atau terlibat dalam proyek kereta cepat ini. Yang pertama ada pasal 7 ayat 2F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Di sini berbunyi, Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara berwenang mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara. Nah, ini mungkin sesuai ya dengan job desk yang akan dijalankan oleh Kementerian Keuangan dalam proyek KCJB ini, di mana sudah disebutkan Kementerian Keuangan akan melakukan pengelolaan dana dan juga pembiayaan proyek. Di sini pembiayaan proyek bisa dijelaskan mengusahakan dan mengatur dana. Nah, kemudian untuk yang kedua ada pasal 9F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Di sini berbunyi, Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut: mengelola barang milik atau kekayaan negara yang jadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Mungkin ini akan lebih merujuk kepada Kementerian Perhubungan yang mana akan membuat atau mengatur regulasi terkait dengan transportasi kereta cepat. Nah, mungkin itu saja analisis dari kelompok kami terkait dengan keterkaitan lembaga eksekutif dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang meliputi 5 kementerian tadi. Next akan dilanjutkan oleh teman saya.
Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai amanah pada Pasal 6 Ayat 1, BPK ini memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh segenap aktor negara, seperti misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, bank usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian pada pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 60 ayat 1 ini tertera setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri atau pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui. Kemudian terjadi alur pelaporan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Jadi, BPK berwenang menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelolaan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Kemudian, pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada bab 7 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD, di pasal 30 ini disebutkan bahwa Presiden akan menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang kemudian dirincikan pada ayat 2 di mana laporan keuangan ini yang dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Lembaga negara berikutnya adalah BPKP. BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara maupun daerah, serta pembangunan nasional. Secara lebih lanjut, tugas dan fungsi dari BPKP diatur berdasarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam menghadapi kasus proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, BPKP terus menjalankan tugasnya, utamanya dalam fungsi pelaksanaan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, di mana terdapat 2 kali asersi yang dilakukan oleh BPKP dalam hal cost overrun proyek ini. Nah, pada review asersi pertama, permintaan dilakukan oleh Kementerian BUMN pada awal tahun 2022, dan hasilnya ditemukan cost overrun proyek sebesar 1,1 miliar US dollar. Sementara pada permintaan review kedua, cost overrun proyek meningkat sebesar 1,5 miliar US dollar, sehingga total dari project cost menjadi senilai 7,5 miliar US dollar. Nah, perbedaan ini dinilai terjadi akibat beberapa komponen biaya yang belum masuk dalam perhitungan awal nilai proyek. Ini meliputi penyediaan listrik, pengadaan lahan, serta relokasi dan integrasi stasiun. Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang berhasil dalam melaksanakan program pembangunannya. Hal ini diperkuat dengan data yang dirilis oleh BPS Lampung pada tahun 2022 yang menyatakan indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri, untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal, pemerintah memegang peranan penting untuk merumuskan anggaran-anggaran mana yang sebaiknya diprioritaskan dan mana yang sebaiknya dimasukkan ke dalam agenda pembangunan tersebut.
Hingga saat ini diketahui bahwa terdapat beberapa prioritas anggaran yang telah dirumuskan oleh pemerintah Provinsi Lampung, di antaranya adalah APBD yang dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pada dasarnya, perumusan anggaran tersebut dinilai kurang tepat karena dari ketiga prioritas tersebut, ada beberapa permasalahan yang seharusnya mendapatkan prioritas yang lebih besar dari pemerintah, seperti permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi. Berdasarkan pada hasil analisis akhir, didapatkan hasil bahwa alokasi anggaran yang telah dirumuskan kurang tepat. Hal ini disebabkan oleh pemerintah kurang memprioritaskan untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Lampung, belum memasukkannya dalam agenda prioritas seperti masalah infrastruktur. Hal ini terjadi akibat adanya praktik refocusing anggaran yang mengacu pada suatu keputusan untuk mempergunakan dana untuk kegiatan yang dianggap lebih mendesak. Yang selanjutnya memasuki rekomendasi struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Bandar Lampung, sebagaimana telah disebutkan, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan secara keseluruhan tidak jauh berbeda tiap tahunnya. Fokus-fokus atau prioritas anggaran yang dimiliki dalam struktur perencanaannya pun masih berputar pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Akan tetapi, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diperbaiki, terlebih sebagai dampak dari pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 lalu. Maka dari itu, kami memberikan rekomendasi yang sekiranya dapat dipergunakan dalam menanggapi struktur perencanaan APBD Provinsi Bandar Lampung sebagai berikut. Yang pertama adalah refocusing pada 3 prioritas anggaran. Refocusing sendiri diartikan sebagai perubahan anggaran dengan melakukan pemusatan terhadap kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tidak terdapat dalam anggaran yang telah direncanakan. Mengingat bahwa kondisi terhadap virus COVID-19 semakin membaik, pemerintah Provinsi Bandar Lampung sudah seharusnya kembali meletakkan fokus penganggaran mereka kepada 3 pilar prioritas utama, salah satunya yakni belanja barang dan jasa. Hal ini dapat diwujudkan oleh pemerintah dengan membangun akses serta infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Rekomendasi berikutnya yang dapat kita sampaikan adalah melakukan penganggaran partisipatoris. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan penganggaran partisipatoris seperti merangkul LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang telah melakukan penelitian di masyarakat dan dapat melihat secara suara publik di dalamnya. Penganggaran partisipatoris harus mempertimbangkan efektivitas dan kesempatan bagi publik dalam mendapatkan ruang pada pelaksanaan penganggaran partisipatoris sehingga dapat memberikan rancangan anggaran yang efisien dan bermanfaat bagi mereka. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Demikianlah presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.